Halo semuanya, kali ini aku mau menjelaskan pengertian dari e-budgeting. E-budgeting menurut Mardiasmu tahun 2018 merupakan sistem penganggaran berbasis elektronik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, semua proses mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai pemantauan anggaran dilakukan dalam aplikasi atau komputer, bukan manual lagi. Nah, tujuan dari e-budgeting itu ada 3. Yang pertama, transparansi. Menurut HUT 1991, transparansi penting supaya proses penganggaran bisa dilihat oleh publik, sehingga tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Kedua, itu untuk meningkatkan birokrasi yang lebih efisien. Max Weber 1947 menjelaskan bahwa birokrasi yang baik itu harus tertata, teratur, dan cepat. Dengan e-budgeting, alur kerja jauh lebih singkat karena semua dilakukan secara digital. Nah, yang terakhir, untuk meningkatkan akurasi data anggaran, Laudon 2015. Melalui konsep sistem informasi manajemen, Laudon menjelaskan bahwa penggunaan teknologi memperkecil kesalahan dan membuat data lebih tepat dan konsisten. Hambatan dalam penggunaan portal APBD yang pertama adalah kualitas sistem dan juga software yang kurang bagus. Nah, portal APBD kadang sulit diakses karena software yang kurang ramah pengguna dan juga sering error. Nah, misalnya contohnya susah login dan juga data kurang dan di data tidak masuk. Nah, ini yang mengakibatkan pola anggaran menjadi tidak maksimal. Hambatan kedua adalah kurangnya pelatihan dan juga sosialisasi pengguna, di mana di Indonesia masih banyak pegawai-pegawai daerah yang masih belum mengetahui dan juga memahami cara penggunaan portal. Ini diakibatkan kurangnya pelatihan dari mereka. Hambatan ketiga adalah infrastruktur yang belum merata, di mana di daerah masih banyak infrastruktur internet yang masih tidak stabil dan juga masih error. Nah, ini yang mengakibatkan data jadi susah dan tidak bisa diakses. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang pertama adalah perbaiki sistem dan juga infrastruktur, di mana perbarui sistem dan juga perbaiki agar sistem ini lebih gampang untuk diakses. Yang kedua adalah melakukan peningkatan dan juga perkuatan jaringan internet ke seluruh daerah-daerah pelosok Indonesia. Nah, jadi sistem juga harus dibuat semaksimal mungkin dan juga sesederhana mungkin supaya semua orang bisa mengakses sistem lebih gampang dan juga tidak kebingungan. Yang ketiga adalah perkuat koordinasi antar stakeholder, di mana meningkatkan komunikasi dan juga kerjasama antar pihak pusat dan juga daerah. Pemerintah melalui DJPK memakai SIKD Next Generation sebagai pusat data keuangan daerah. Sistem ini menghubungkan aplikasi keuangan daerah seperti e-budgeting atau SIMDA ke server DJPK, sehingga APBD murni, perubahan, realisasi, dan kas daerah dikirim otomatis tanpa dokumen manual. DJPK dapat memeriksa dan memantau anggaran secara real-time, sekaligus menyediakan pedoman digital terkait e-planning, e-budgeting, dan e-controlling. Semua data daerah distandarkan dan ditampilkan dalam dashboard untuk pengawasan dan analisis. Keunggulan dari pengimplementasian e-budgeting, yang pertama yaitu ada transparansi. Transparansi naik, anggaran daerah lebih mudah dipantau, dan anggaran siluman berkurang. Yang kedua ada akuntabilitas, meningkat, data seragam dan elektronik mengurangi manipulasi. Yang ketiga yaitu ada proses lebih efisien, pelaporan otomatis lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Yang keempat yaitu ada monitoring di JPK, lebih mudah, keputusan fiskal lebih cepat karena data yang real time. Yang kelima, kualitas data meningkat, data APBD konsisten dan mudah dibandingkan. Dan yang keenam, mendorong digitalisasi daerah. Sistem TI dan SDM daerah makin berkembang. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yang lebih kuat potensi penyimpangan transaksi yang sejak awal. Sebelum masuk ke pembahasan utamanya, kita mulai dulu dari dasar cukup e-budgeting. Nah, e-budgeting itu sendiri punya landasan aturan yang jelas.
yaitu dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, setelah kita paham dasar hukumnya, sekarang kita lanjut ke masuk komponen utama dari e-budgeting itu sendiri. Jadi kita bahas satu persatu. Pertama, perancangan program tahap awal buat nentuin kegiatan, tujuan, target, dan perkiraannya dana. Tujuannya biar anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas. Yang kedua, penganggaran. Rencana tadi disusun jadi anggaran yang lebih detail. Ditentuin dana tiap kegiatan sesuai prioritas dengan e-budgeting. Prosesnya juga jadi lebih cepat, rapi, dan transparan. Yang terakhir, nomor 4, pelaporan. Semua penggunaan dana dirangkum dalam laporan resmi. Fungsinya biar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Nah, selanjutnya ada manfaat e-budgeting. Yang pertama ada transparansi dan keterbukaan data anggaran, yang artinya setiap tahap mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi itu bisa dilihat secara jelas. Jadi, masyarakat, auditor, dan lembaga pengawas itu lebih mudah untuk memantau apakah data anggaran itu sudah digunakan sesuai dengan aturannya atau tidak. Nah, yang kedua ada pengurangan celah korupsi. Karena data dan proses itu terekam secara digital dan mudah dilacak, jadi peluang untuk memanipulasi anggaran itu jadi lebih sulit. Nah, yang ketiga ada efisiensi waktu dan biaya. Proses yang biasanya manual seperti pengetikan, pengumpulan berkas, dan merevisi dokumen itu jadi lebih cepat karena dilakukan lewat sistem. Nah, yang keempat itu ada data lebih akurat. Data yang dimasukkan ke sistem itu jadi lebih struktur dan minim human error. Adapun kesimpulan dari tema hari ini adalah e-budgeting adalah sistem anggaran digital yang membuat pengelolaan keuangan lebih transparan, efisien, akurat, dan juga mengurangi manipulasi. Meskipun masih ada hambatan seperti SDM yang kurang siap, sistem yang belum optimal, ataupun internet yang lemah. Tetapi, e-budgeting tetap mendorong good governance dalam pemerintahan.